Dari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengarkan bersama ketiga bacaan suci dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-7 ini, maka kita sudah bisa melihat satu kesimpulan benang merah tentang apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang Dia minta untuk kita lakukan sebagai orang Kristiani pengikutnya. Jadi apa yang kita dengar dan apa yang diajarkan kepada kita ialah tentang tantangan bagi pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama berkaitan dengan pengikut Kristus, kita tidak perlu bertanya karena saya memastikan bahwa kita tahu yang dimaksudkan dengan pengikut Kristus itu siapa. Pengikut Kristus adalah kita semua, Anda dan saya, yang sudah percaya dan menyerahkan hidup dan diri kita dalam perlindungan Kristus yang kita peroleh melalui sakramen-sakramen gerejawi, terutama dalam sakramen permandian dan sakramen-sakramen lainnya. Maka kita semua, Anda dan saya, adalah pengikut Kristus. Tetapi ketika pertanyaan kita ganti menjadi, apakah Anda dan saya termasuk pengikut Kristus yang sejati? Pertanyaan ini yang menjadi jawaban dan tahu persis jawabannya hanyalah Anda, saya, dan Tuhan sendiri. Apakah kita termasuk pengikut Kristus yang dikategorikan sebagai pengikut Kristus sejati? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jawaban atau kriteria berkaitan dengan seperti apakah pengikut Kristus sejati itu, atau bagaimanakah supaya seseorang menjadi pengikut Kristus yang sejati, sudah diuraikan dengan cukup jelas dalam bacaan-bacaan suci yang sudah kita dengarkan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani, sesuai dengan apa yang kita dengarkan tadi dalam Injil dan bacaan lain, kita diharapkan untuk memperlakukan orang lain dengan baik atau menghindari menyakiti orang lain. Kira-kira apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi penyebab utama bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik? Saya kira itu bukan hanya ajaran Kristiani, tetapi hampir semua ajaran agama-agama yang ada di muka bumi ini. Tetapi sebagai orang Kristiani, kita sepakat bahwa kita pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Dan satu dari sekian banyak alasan, yang pertama bahwa karena orang lain juga adalah manusia yang segambar dan secitra dengan Allah seperti kita sendiri. Karena memang waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Maka saya, Anda, dan orang lain adalah makhluk ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Maka kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, secitra dengan Allah, hendaknya kita juga memperlakukan orang lain dengan baik. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memperlakukan orang dengan baik karena Allah sendiri setelah menciptakan kita secitra segambar dengannya, Ia memperlakukan kita dengan sangat baik, Ia mengasihi kita, Ia memberkati kita, Ia menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Maka tidak ada alasan untuk memperlakukan orang lain dengan tidak baik, tidak adil, tidak benar, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu alasan dan juga menjadi tuntutan mengapa kita harus melakukan orang lain dengan baik. Tetapi bagaimana seandainya jika hidup seseorang dikuasai, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan dan oleh setan? Ketika hidup seseorang dikuasai oleh kuasa kegelapan dan ia dipengaruhi oleh kuasa setan, maka orang itu tidak akan dengan gampang
untuk memperlakukan orang lain sebagai sesama yang setara dengan dia. Maka lalu ada pengalaman kita jumpai bahwa orang diperlakukan seperti orang-orang yang dipekerjakan, kemudian disiksa, dianiaya, tidak diberikan gaji yang sesuai, bahkan juga kadang-kadang orang tidak menghormati milik orang lain dan mengambil tanpa izin alias mencuri, menggelapkan dan sebagainya. Ini adalah satu contoh di mana ketika orang itu tidak dikuasai oleh cahaya Kristus tetapi hidup dalam kegelapan, maka dia akan dengan gampang dan mudah untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil, tidak benar dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi barangkali mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati kalau kita pernah mengalami penderitaan, kegagalan, kesulitan, dan kepahitan. Mengapa demikian? Kalau orang pernah gagal, kalau orang pernah mengalami kesulitan, penderitaan, kepahitan, dan lain-lain, maka orang itu sudah betul-betul mengalami bagaimana ketika dalam situasi sulit, dalam situasi batas seperti itu, dia hanya mengalami bahwa Allah lah yang hadir untuk menguatkan dan mengangkat dia dari situasi sulit itu. Kemudian ia akan menjadi orang yang bisa bertahan dan kemudian berjalan lagi dalam peziarahan hidupnya. Maka orang-orang seperti ini, ketika dia sendiri keluar dari situasi seperti itu dan pada saat dia berjumpa dengan orang-orang yang menderita, dia akan dengan cepat berbelas kasih, dia akan dengan cepat terbuka hatinya, tangannya dengan segera terulur untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kitab suci di satu sisi menantang kita untuk melihat dan memaknai apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus sebenarnya sudah banyak, tetapi dalam Injil hari ini kita betul-betul diminta untuk menjadi pengikut Kristus dengan melakukan sesuatu yang di luar batas, di luar nalar, di luar kemampuan manusiawi kita untuk melakukannya. Contoh tadi dalam bacaan Injil, misalnya Yesus mengatakan, kalau seseorang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam situasi normal, dalam keadaan yang biasa, kalau seseorang Anda tampar di pipi kanannya, maka sebelum tamparan itu hilang sakitnya, tangannya sudah mendarat di pipi Anda juga sebagai balasan. Maka memang mustahil kalau kita secara lurus-lurus saja mengerti apa yang dikatakan Yesus. Kalau seseorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipimu yang satu. Tetapi inilah yang mau dikatakan bahwa memang sesungguhnya kalau mau menjadi seorang Kristiani saja tidak cukup, karena yang kita inginkan adalah orang Kristiani sejati. Dan kalau mau menjadi seorang Kristiani sejati, maka apa yang diminta Yesus yang mustahil itu harus kita lakukan. Bagaimana mungkin saya harus mendoakan orang yang membenci saya, menggosipkan nama saya, atau yang menyakiti hati saya, melukai saya, atau pernah bahkan misalnya memalukan saya di depan umum. Pikiran kita akan mengatakan tidak. Dan bahkan ketika ada orang lain berupaya supaya kita berdamai dengan orang itu, maka jawabannya muncul, saya tidak mau berdamai dengan orang itu sampai 7 turunan. Manusiawi. Tetapi lalu bagaimana dengan cita-cita ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati? Karena mau menjadi pengikut Kristus yang sejati,
artinya mau melakukan kehendak Allah yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki manusia. Yang dikehendaki manusia adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Kristus hari ini mengatakan apabila Anda dan saya mau mengikuti Dia dan menjadi pengikutnya yang sejati, maka lakukanlah hal-hal yang Dia minta. Di antaranya juga misalnya, kalau saya berbuat baik hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada saya, Yesus bilang tidak ada faedahnya, tidak ada upahmu. Karena orang-orang jahat, sesama orang jahat pun saling berbuat baik. Si jahat A akan melakukan sesuatu yang baik kepada seorang jahat lain, karena dia tahu bahwa nanti dia juga akan mendapat balasan. Maka kepada kita perintahnya adalah kita harus melakukan atau berbuat baik tidak hanya kepada orang baik-baik saja, tetapi kepada orang yang jahat, termasuk orang yang menyakiti kita, yang melukai kita, yang membuat kita susah dalam hidup. Orang bilang, Romo berat itu, berat memang. Karena tidak gampang untuk berdamai dan mendoakan orang yang tiap hari menghujat Anda, membenci Anda, dan membuat hidup Anda menjadi sulit dan menderita. Tetapi Kristus mengatakan apa? Kalau orang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Kalau memberikan pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya katakan begini. Kalau memberikan pinjaman tanpa mengharapkan kembali, maka tidak ada lagi pekerjaan yang disebut rente atau yang menjalankan uang. Ya. Jadi ada orang yang menjalankan uang, kalau pinjam 1 juta, kembali berapa? 2 juta. Kalau pinjam 2 juta, kembali 4 juta, dan sebagainya. Memang kalau apa yang dikatakan Yesus, kalau meminjam dan jangan mengharapkan kembali, pusing kita. Ya, karena bagaimana mungkin uang saya yang dipinjam 1 juta dan oke, kau pakai saja, nanti Tuhan memberkati. Tetapi yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari ialah bahwa memang kita bisa membantu orang, tetapi kita juga mengukur, artinya memberikan pinjaman dan menarik keuntungan yang secukupnya. Jangan sampai kita membuat orang lain menderita dan kita jatuh dalam dosa kerakusan. Karena kita mau supaya kita cepat kaya, kita beri pinjaman, menjalankan uang, lalu kita mulai mengatakan bahwa harus. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita nonton berita atau YouTube itu, kadang-kadang orang yang kedatangan, orang yang menagih kembali uang itu aneh, lucu-lucu tingkahnya. Ketika dari jauh, selamat siang Bu, anaknya cepat-cepat lari, Ma, koperasi datang. Mamanya lari langsung ke kebun di belakang, hampir jatuh karena itu kakinya itu tidak lihat bahwa ada kayu melintang, hampir jatuh jungkir balik karena mau lari untuk menghindari koperasi yang sudah datang tagihan harian itu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas dari itu apa yang terjadi dalam pengalaman hidup kita, tetapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dan mengasihi manusia sesama manusia. Pertama-tama karena semua kita manusia adalah citra Allah, ciptaan yang diciptakan oleh Allah sendiri segambar dengan Dia. Yang kedua, karena Allah mengasihi baik orang-orang baik maupun orang jahat. Jadi Allah itu tidak pernah, kamu orang-orang baik, umat di Santa Maria Immaculata Tabanan adalah orang baik, jadi saya akan mengasihi mereka dan saya tidak akan mengasihi umat di paroki lain. Tidak. Allah mengasihi baik orang baik maupun orang jahat. Allah mencintai orang-orang yang melakukan hal-hal baik, tetapi juga orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka dengan ini kepada kita diajarkan bahwa kalau Anda dan saya
mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, mari kita belajar untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang disampaikan dalam bacaan suci yang disampaikan oleh Kristus sendiri. Memang pasti kita akan mengalami kesulitan karena kita manusia, tetapi saya percaya bahwa apa yang Yesus minta itu sudah kita usahakan dan sudah kita lakukan, dan kadang-kadang kita berhasil, tetapi lebih banyak kita tidak berhasil. Tetapi kita tidak menyerah. Maka mari kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan anugerahkan daya kuasa rahmat Roh Kudus-Nya, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita semakin menjadi orang Kristiani yang sejati dengan melakukan apa yang Yesus minta kita lakukan sesuai dengan permintaannya dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini. Amin.